Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji dan terima kasih kepada Mbak Ratna yang sudah telah sediakan waktu sebagai admin. Terima kasih teman-teman partisipan yang berkumpul menyaksikan ujian tesis kali ini. Pertama-tama kami patut bersyukur karena Tuhan baik sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana ada. Izinkan saya akan memaparkan hasil penelitian saya. Nama saya Timanius Murib, mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Topik penelitian saya kali ini adalah tata kelola pendidikan tingkat sekolah dasar SD Kabupaten Puncak. Menjadi latar belakang permasalahan pendidikan di Kabupaten Puncak adalah yang pertama adalah pendidikan merupakan salah satu elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan. Sementara sejak tahun 2001, Papua mendapatkan kewenangan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sisi lain besarnya dana otonomi khusus tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas pendidikan. Pada kenyataannya pendidikan di Kabupaten Puncak dan daerah yang jauh dari gunung dan daerah terisolasian lainnya belum membaik. Sisi lain, kondisi geografis yang menjadi persoalan, kemiskinan menjadi hambatan pemerataan pendidikan. Hal tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran terhadap pendidikan itu sendiri. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Puncak, Papua. Diketahui bahwa penduduk angka partisipasi kasar dan APK pada tahun 2015 sampai 2019 dalam 5 tahun terakhir, bahwa walaupun APK dan APM di situ ada banyak variasi dan data tersebut sangat dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan yang belum dinikmati secara merata, serta partisipasi guru yang rendah seperti guru jarang masuk kelas dan jarang tugas. Kemudian berikut data berdasarkan persebaran sekolah, peserta didik, peserta atau persebaran tenaga pendidik, guru dalam 5 tahun terakhir. Ini juga demikian seperti data APK dan APM. Maka tahun tersebut masih variasi. Guru Kabupaten Puncak belum pembangunan pendidikan sangat serius untuk melihat dari data tersebut, perencanaan pendidikan perlu dirancang secara seksama dan berhadap diimplementasikan dengan baik sehingga menghasilkan kinerja pembangunan pendidikan yang diharapkan di Kabupaten Puncak itu sendiri. Pendidikan juga merupakan salah satu lokomotif akan menggerakkan laju pembangunan di Kabupaten Puncak. Salah satu aspek
untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan adalah tata kelola dan akuntabilitas. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 terdapat 6 hal. Yang pertama, perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program, kepemimpinan sekolah, sistem informasi dan manajemen, serta penilaian khusus. Kemudian ada evaluasi program yang berjalan dapat dilihat tingkat efektivitasnya, serta dapat memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan, melanjutkan dan atau memperbaiki program yang sudah dirancang. Berdasarkan latar belakang permasalahan pendidikan di atas, menjadi rumusan masalah mengacu pada Kemendiknas nomor 19 tahun 2007. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menega maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola pendidikan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Puncak. Tujuan dan manfaat daripada penelitian ini adalah tujuan untuk menganalisis tata kelola pendidikan tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Puncak. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan keilmuan pengelolaan sekolah secara mikro dan lingkup sekolah. Kemudian penelitian akan selanjutnya dan manfaat praktis bagi sekolah yang di mana sebagai pelaksana dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan pemegang keputusan, kemudian masyarakat sebagai sasaran atau menikmati pendidikan itu sendiri. Yang kedua, tinjauan pustaka. Ini akan melihat dari konsep tata kelola pendidikan itu seperti apa dan akan melihat lalu konsep tata kelola pemerintah dan konsep tata kelola pendidikan. Konsep tata kelola secara umum, pengelolaan diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam pencapaian tujuan tertentu. Kemudian menurut Wardoyo dalam tulisannya Parsial 2017, pengelolaan juga merupakan rangkaian kegiatan yang diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan. Kemudian konsep tata kelola pemerintah menurut Jordan Mansa dalam 2007, governance merupakan suatu terminologi yang mengartikan istilah government atau menunjukkan penggunaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah-masalah kenegaraan. Pusat perhatian utama dari good governance atau governance adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas. Gagasan good governance sekarang diadopsikan oleh berbagai lembaga. Salah satunya adalah UNDP. Dalam rumusan tersebut, konsep good governance mengarah pada suatu bentuk atau penyelenggaraan pemerintah dengan karakter adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik atau pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Kemudian konsep tata kelola pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada manajemen atau administrasi pada umumnya, yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Kemudian kerangka standar pengelolaan pendidikan berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen. Kerangka pikir dalam tulisan ini melihat dari yang pertama standar pendidikan nasional, standar pengelolaan, kemudian mengacu pada tadi Undang-Undang nomor 2000 tahun 2007 bahwa perencanaan program, pelaksanaan program, kepemimpinan sekolah, sistem informasi dan manajemen, yang terakhir pengawasan dan evaluasi. Lalu bagaimana tata kelola pendidikan Kabupaten Puncak selama ini? Metode penelitian ini mengacu pada pendekatan metode kualitatif dengan yang pertama bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam keadaan fenomena-fenomena mengenai tentang tata kelola pendidikan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Puncak. Kemudian setting penelitian, pertama lokasi penelitian Kabupaten Puncak, dan fokus pada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dasar Kabupaten Puncak. Waktu penelitian dilakukan bulan April sampai dengan Mei. Lalu teknik pengumpulan data melakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama data primer, itu melalui observasi dan wawancara. Kemudian data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran studi pustaka dari berbagai arsip penelitian, artikel atau dokumen-dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian tentang tata kelola pendidikan. Data dan sumber data dapat dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek data penelitian, yaitu wawancara melalui telepon, subjek data pada informan, yaitu yang pertama sekali untuk terkunci seperti kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, bapeda, dan peneliti lain. Kemudian subjek didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu mengobservasi terlebih dahulu, kemudian terkait dengan situasi sosial, politik, dan ekonomi ada di lokasi penelitian. Instrumen penelitian yang pertama pedoman wawancara yang disiapkan, kemudian observasi dan alat perekam, itu seperti AP dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan nanti triangulasi sumber dari berbagai sumber data yang saya dapat, kemudian triangulasi teknik dengan teknik pengumpulan data dengan cara kemudian triangulasi waktu, itu terkait dengan periode dan tahun. Ini teknik
analisis data terakhir yang ambil adalah reduksi data dan display data. Yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada dua poin. Yang pertama deskripsi penelitian, objek penelitian. Yang kedua deskripsi hasil penelitian. Pertama, deskripsi objek penelitian. Wilayah Kabupaten Puncak merupakan kabupaten yang luasnya sekitar 8.555 km atau 2,54% dari total luas wilayah Papua. Jumlah penduduk Kabupaten Puncak sementara adalah 93,3 orang yang terdiri dari 49.308 laki-laki dan 44,55 itu perempuan. Kemudian deskripsi hasil penelitian yang pertama akan melihat dari perencanaan program, itu terdiri dari visi misi dan seperti apa program, yang kemudian pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Puncak, kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan, ya. Kemudian sistem informasi dan manajemen. Yang terakhir pengawasan dan evaluasi. Perencanaan program pendidikan Kabupaten Puncak di SD atau Kabupaten Puncak mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam kerangka pikir, itu mengacu pada nomor 19 Permendiknas nomor 19 tahun 2007, termasuk seluruh komponennya yang dipersyaratkan di dalam, yaitu salah satunya adalah visi, misi, tujuan, rencana, serta aspek perencanaan dan pedoman pelaksanaan di lapangan. Visi Kabupaten Puncak, yaitu Dinas Pendidikan mendukung visi dan misi Bupati Puncak, yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik dasar menuju masyarakat Kabupaten Puncak yang damai, sehat, terdidik, dan sejahtera. Misi Kabupaten Puncak atau misi Bupati dan diikuti oleh Dinas Pendidikan, yaitu yang pertama mewujudkan pendidikan yang relevan, yang berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan dikukuhkan oleh infrastruktur dan teknologi. Yang kedua, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan akses maupun kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM dan komitmen aparatur pemerintah daerah. Dan yang kelima, membangun kesadaran kewarganegaraan negara dalam kerukunan hidup antar masyarakat. Tujuan pendidikan Kabupaten Puncak terdapat dalam penelitian ini: akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik. Yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter. Yang empat terakhir, penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipasi, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan program ada bidang-bidang, yaitu yang pertama
bidang kesiswaan, bidang kurikulum, dan bidang kurikulum, bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana pendidikan, bidang keuangan dan pembiayaan, bidang budaya dan lingkungan sekolah, bidang humas dan peran serta masyarakat dalam kemitraan sekolah. Dalam pelaksanaan program pendidikan selama ini di Kabupaten Puncak, hasil pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Puncak menyediakan guru sekolah, pelaksanaan program pendidikan di Bukit, program pendidikan sedikit ada penggerakan. Namun pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Puncak masih sangat jauh dari jauh dan memiliki kendala yang begitu luar biasa, yaitu Kabupaten Puncak kesadaran atau pentingnya pendidikan dari semua pemangku kepentingan. Yang kedua, lingkungan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan letak geografis itu menjadi hambatan dan ketersediaan guru, kemudian minimnya alat transportasi antar kampung, antar wilayah, distrik, itu sangat serius, dan dinas pendidikan dan pemerintah daerah dalam memikirkan persoalan pendidikan itu sendiri. Kurangnya sinergi antara sekolah dan dinas pendidikan serta masih banyak yang perlu dibenahi. Yang terakhir, dalam pelaksanaan program, dari hasil wawancara, faktor mendukung dalam penelitian Kabupaten Puncak, dari sisi anggaran pendidikan Kabupaten Puncak tidak ada masalah, karena sementara dari Kabupaten Puncak, dana yang dialokasikan, dana otonomi khusus itu dari provinsi diberikan kepada kabupaten 30%, sementara dari kabupaten ditambah 5%, dan dana pendidikan dijumlahkan dengan dari provinsi dan kabupaten berada pada 35%. Itu belum termasuk dana seperti dana BOS dan sebagainya, DAU, segala macam. Ini hanya pada dana otonomi khusus. Kemudian kepemimpinan pendidikan di Kabupaten Puncak, penelitian melakukan dengan berbagai wawancara. Dalam ini ada 3 yang didapatkan. Kepemimpinan itu sangat menentukan bahwa sekolah akan maju atau tidak kembali pada pemimpin sekolah. Kepemimpinan tampak dalam proses seseorang ketika membimbing dan mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Pendidikan kabupaten belum merasa adanya kerjasama dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan tidak bersosialisasi dengan pemangku agama, adat, maupun masyarakat dan lainnya. Sementara dinas pendidikan sudah ada cabang dinas di setiap distrik. Namun sampai sekarang implementasi tidak hanya pergerakan untuk melakukan hal itu. Kemudian penelitian juga diwawancarai oleh masyarakat bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak dan kepala sekolah belum menyadari fungsi dan tanggung jawab sebagai pemimpin.
Dan kebanyakan guru-guru, kepala sekolah, data juga menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru itu merupakan dinas, bahkan kepala sekolah itu orang-orang asli Puncak atau orang Papua itu sendiri. Kemudian sistem informasi dan manajemen pendidikan di Kabupaten Puncak selama ini, yang pertama sistem dalam dan informasi di pendidikan Kabupaten Puncak ini dapat diperoleh bahwa di Kabupaten Puncak belum memiliki informasi manajemen khusus untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan. Bahwa hasil penelitian sistem ini menunjukkan bahwa pendidikan dan sekolah belum menyediakan fasilitas informasi yang efisien dan efektif dalam dan mudah untuk diakses, seperti internetan, jaringan kurang baik, terus informasi tentang laporan belum memiliki. Kemudian sistem informasi dan manajemen juga, sisi lain Kabupaten Puncak masih sangat jauh karena dengan berbagai problem atau masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak itu sendiri. Salah satunya infrastruktur dan jauh dari provinsi itu membuat sistem informasi sangat minim. Yang terakhir, pengawasan dan evaluasi pendidikan selama ini terdapat hasil penelitian terdapat bahwa pengawasan dan evaluasi sekolah dasar Kabupaten Puncak diperoleh bahwa Dinas Pendidikan datang ke sekolah hanya pada saat pelaksanaan ujian akhir semester untuk mengantarkan soal ujian dan memantau pelaksanaan ujian. Kemudian evaluasi pembelajaran tujuan dan mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan atau pembelajaran menyangkut tujuan, materi, metode, terus sumber belajar, lingkungan belajar, sistem penilaian dalam pembelajaran. Itu juga masih kurang untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan serta hasil belajar siswa dalam jangka waktu tertentu, untuk mengetahui tingkat ketersediaan program pengajuan untuk memberikan informasi atau data bagi pelayanan, bimbingan dan konseling oleh guru BK. Untuk diperlukan pengembangan dalam perbaikan kurikulum sekolah yang sangat bersangkutan dengan yang sistem atau keperluan pengembangan pendidikan atau kurikulum itu sendiri. Sistem atau evaluasi pengawasan ini hasil penelitian atau wawancara dengan berbagai sumber data yang dikumpulkan, bahwa penelitian bahwa evaluasi dan pengawasan di sekolah atau pendidikan di Kabupaten Puncak itu masih sangat kurang. Itu hasil pemaparan, hasil penelitian dari berapa bulan ini yang saya melakukan dengan berbagai sumber, baik dari dokumen, observasi, dan wawancara langsung oleh kabupaten atau daerah di Kabupaten Puncak sendiri. Dan berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian, menarik kesimpulan bahwa ada 5
poin atau 5 pembahasan dari perencanaan program, pelaksanaan program, kepemimpinan, sistem informasi, sampai pada pengawasan. Itu terdapat bahwa tata kelola pendidikan di Kabupaten Puncak belum dibenahi oleh semua pemangku kepentingan dan tidak ada kesadaran dan kepedulian sebagai anak daerah akan pentingnya pendidikan Kabupaten Puncak itu sendiri. Hal itu berdampak pada siswa yang inginnya mau sekolah, tetapi sampai saat ini nasib mereka hanya biasa-biasa saja. Kemudian hasil dari penelitian dan penelitian ini penulis sarankan kepada pemerintah daerah dan sekolah atau dalam hal ini dinas pendidikan bahkan masyarakat bahwa bagi sekolah harus diperbaiki tata kelola mulai dari perencanaan sampai pada sistem evaluasi. Dan kemudian bagi pemerintah, semua stakeholder atau pemangku kepentingan diperlukan adalah kemampuan sumber daya manusia yang memadai untuk menunjang keberhasilan tata kelola pendidikan. Sebab data menunjukkan bahwa ketidakmampuan SDM maka jarang di pengelolaan pendidikan di Kabupaten Puncak masih sangat minim. Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak perlu dibenahi relasi melalui komunikasi dinas dengan Bupati, DPR, dan semua OPD di Kabupaten Puncak. Untuk bagi masyarakat diperlukan dukungan dari masyarakat untuk mendukung proses perencanaan pendidikan sampai pada evaluasi. Sekian dan terima kasih atas partisipasi dan semua yang ini hasil penelitian yang saya paparkan. Mohon Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, mohon untuk masukan, saran, kritik untuk diperbaiki tesis ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.